Eko Hadisti bersama 3 temanku, Farah, Rido, dan Andika, bermula dari SMA Negeri 150, melakukan perjalanan menuju salah satu situs sejarah yang ada di Batubara, yaitu Bunker Jepang, lalu dilanjutkan menuju ke pantai sejarah. Perjalanan kami memakan waktu 50 menit. Sebagai kawasan yang kaya akan peninggalan bersejarah, pantai timur Sumatera memiliki cukup banyak peninggalan sejarah, salah satunya Bunker Jepang, walaupun peninggalannya tidak sebanyak pada masa kolonial Belanda. Oke, saat ini kami berada di salah satu peninggalan sejarah Jepang yang terletak di Sumatera Utara, yaitu Bunker Jepang. Bunker Jepang ini terletak di Desa Krupuk, Kabupaten Batubara. Menurut salah satu narasumber yang merupakan keturunan dari veteran pada masa itu, Bunker Jepang ini ada 7 titik di Kabupaten Batubara, dan ini salah satunya yang tersisa. Bunker ini berbentuk segi 6 dengan kondisi masih utuh. Pada masa itu, bangunan ini digunakan sebagai kubu pertahanan. Bangunan tersebut terbuat dari campuran semen, kerakal, kerikil, serta keseluruhan dengan luas 12,82 meter persegi dan tinggi kurang lebih 1,7 meter. Di bagian belakang terdapat lubang pintu menuju ke dalam bangunan. Namun pintunya sudah hilang, yang tersisa hanya sebuah engsel yang terbuat dari baja kokoh. Jepang naik pertama tahun 1942. Sebelum namanya pantai sejarah, ya, sebelum pantai sejarah namanya Pantai Ulungyang. Ulungyang, orang tua penghuni pantai itu namanya Ulungyang. Nah, sekarang kita sudah berada di depan Bunker Jepang. yuk kita lihat keadaan kondisinya sekarang. Pada bagian dalam, bunker ini terdapat tembok pemisah antara ruangan belakang dengan depan. Di ruangan depan terdapat lantai yang ditinggikan berbentuk persegi panjang yang sejajar dengan lubang pengintaian. Sementara di bagian atas bangunan terdapat 2 corong yang fungsinya sebagai lubang ventilasi. Berjarak sekitar kurang lebih 600 meter dari bangunan pertama terdapat bangunan yang sama, yang kini telah beralih fungsi. Di bagian timur laut, sekitar 200 meter terdapat bangunan yang telah beralih fungsi juga, sedangkan bangunan lainnya sudah hancur terkikis air laut. Perjalanan kami pun dilanjutkan menuju ke pantai sejarah. Dalam catatan sejarah, Jepang pertama kali mendarat di Sumatera Timur, tepatnya di sebuah muara jauh dari pantai Labuhan Ruku pada tanggal 12 Maret 1942. Saat pendaratan pertama, mereka selalu memprediksi bahwasannya pantai tersebut penuh dengan lumpur. Kemudian Jepang melakukan pendaratan yang kedua di Pelabuhan Tanjung Mira. Masyarakat yang kedatangan Jepang menyambutnya dengan senang hati. Dan mereka berharap daerah mereka bebas dari jajahan Belanda.
Masa pendudukan Jepang di Indonesia merupakan salah satu periode paling singkat namun paling kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Jepang berhasil menduduki kota-kota strategis di Kepulauan Indonesia dan memaksa kolonialis Belanda menyerahkan negeri jajahannya kepada Jepang setelah 1,5 abad berkuasa. Walaupun Belanda telah berupaya mengantisipasi infiltrasi bala tentara Jepang, namun perbandingan kekuatan militer yang tidak seimbang di antara keduanya berakhir di meja perjanjian di Kalijati. Sejak perjanjian tersebut, Jepang mulai berkuasa atas Kepulauan Indonesia dan sangat berambisi menghapus dominansi dan pengaruh bangsa Barat. Pada awalnya, Jepang di dalam benak rakyat di Sumatera Timur adalah pembebasan dari belenggu penjajahan Belanda. Propaganda Jepang sangat jelas dalam slogan 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Tidak hanya itu, Jepang mengklaim diri sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Jepang menyadari bahwa besarnya pengaruh Barat masih melekat kuat pada masyarakat Indonesia. Masyarakat setempat dipaksa bekerja siang malam tanpa henti. Kesengsaraan, kemiskinan, dan kematian membuat tersadar kalangan masyarakat dan tokoh Indonesia akan tujuan dari adanya pendudukan Jepang. Posisi Jepang yang semakin terdesak karena banyaknya kekalahan perang melawan sekutu mengakibatkan Jepang harus memberi usaha keras negara jajahannya. Akhirnya, sesuatu yang paling menunjang ialah kekalahan Jepang dalam perang. Kita bukan pembuat sejarah, tapi kita adalah bagian dari sejarah. Sejarah bukanlah beban pikiran, melainkan penerangan jiwa. Sejarah adalah siapa kita dan mengapa seperti ini. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.